pujikan. Firman jadi manusia, Kau diam di antara kami Tuhan. Kau berikan kami hidup baru. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan Yesus, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Kau berikan kami hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Sekali lagi katakan, Dia firman yang jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Ini pujian kami Yesus. Lebih lagi nyatakan, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya ketika kami ada di dalam kegelapan, Engkau hadir membawa terang bagi kami. Sehingga setiap jalan buntu yang kami hadapi, kami percaya Engkau selalu membuka jalan baru bagi kami. Sehingga tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Kami berdoa biarlah Tuhan tolong dasari setiap perjalanan hidup kami ke depan dengan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap kami hari ini di tempat ini. Hamba berdoa secara khusus buat para ladies hari ini.
Tuhan tolong agar Tuhan selalu dan senantiasa pakai mereka dimanapun berada. Baik dalam keluarga, di lingkungan, bahkan di tempat kerja, dimanapun mereka berada. Kami percaya biarlah Tuhan jadikan mereka menjadi garam dan terang. Melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan singkapkan rahasia-Mu bagi kami. Agar kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami dapat melakukan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maaf. Bukan Bapak Ibu tapi para ladies. Luar biasa, soalnya saya lihat pada mau ngantuk kayaknya. Para ladies yang dikasihi Tuhan, ada sukacita? Amin. Terima kasih hari ini untuk pertama kalinya saya bisa ada di depan para ladies yang sangat luar biasa. Saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan bagi kita. Harapan saya kebenaran ini bisa menjadi sesuatu yang bisa membuat kita kembali semangat untuk melayani Tuhan. Jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa, jangan pernah hilang harapan dengan apa yang kita alami hari ini. Saya ingin ingat ada sebuah cerita yang menarik, ada sebuah kisah di mana di California Selatan itu ada sebuah pohon yang selalu dikunjungi oleh para wisatawan setiap tahunnya. Sekian juta wisatawan selalu datang untuk mengunjungi pohon ini. Pohon ini sebenarnya dia tidak begitu rimbun seperti pohon beringin. Tapi pohon ini agak unik. Tingginya juga tidak terlalu tinggi karena tingginya sekitar hampir 2 meter, artinya di bawah 2 meter. Tapi pohon ini anehnya dia tumbuh di atas sebuah batu granit. Pada saat pohon ini bertumbuh, dia selalu diterpa oleh angin Pasifik sehingga dia terus melilit batu granit itu. Sampai akhirnya dia bertumbuh. Pohon ini ada sebagian batangnya yang ada daunnya, ada sebagian batangnya yang gundul. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang menarik bagi pohon ini. Dia tumbuh di atas ketinggian sekitar 100 meter di atas permukaan laut. Dan orang Amerika selalu memberikan sebutan pada pohon ini adalah simbol ketegaran. Artinya bahwa kenapa pohon ini bisa menjadi daya tarik. Padahal pada saat dia bertumbuh, itu ada begitu banyak masalah yang dia hadapi. Tetapi angin kencang, angin Pasifik yang kencang itu tidak akan pernah membuat dia putus asa. Tidak pernah membuat dia kecewa. Tidak pernah membuat dia menyerah. Dia terus bertumbuh dengan hidupnya. Sampai pada akhirnya dia menjadi daya tarik bagi banyak orang. Saya berharap para ladies hari ini bisa menjadi daya tarik untuk orang lain. Datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Datang untuk menyembah Tuhan melalui hidup kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita alami, apapun penderitaan yang kita hadapi hari ini, jangan pernah kecewa. Kita lihat satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja, pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, kita akan melihat di ayatnya yang ke-24. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Ceritanya seperti ini. Suatu kali ada sebuah penglihatan, bahkan Elia mendengar perintah daripada Tuhan bahwa dia harus pergi ke Sungai Kerit karena akan terjadi kekeringan. Di situ nanti ia dipelihara oleh burung gagak dan dia akan minum dari air Sungai Kerit itu. Tapi problemnya adalah dengan berjalannya waktu sungai itu menjadi kering.
Kemudian Elia mendapatkan lagi suara dari Tuhan. Firman Tuhan katakan kepada Elia, kamu pergi ke Sarfat. Di sana nanti kamu akan berjumpa dengan seorang janda. Pada saat Elia berjalan, pada saat memasuki kota itu, di pintu gerbang kota itu, dia berjumpa dengan seorang janda, seorang ibu-ibu tua yang sementara mengumpulkan kayu api. Kemudian Elia berkata kepada wanita ini, berikan aku minum. Kemudian wanita ini segera meninggalkan Elia, hendak pergi mengambil minum untuk Elia. Apa yang terjadi? Pada saat dia pergi, Elia katakan lagi, berikan aku sepotong roti. Apa kata perempuan ini? Perempuan ini berani bersumpah di hadapan Elia, demi Tuhan, di rumah hanya ada sedikit minyak dalam buli-buli dan hanya segenggam tepung. Saya sementara mengumpulkan kayu api, saya akan pulang mengolahnya dan setelah itu saya dan anak saya makan. Setelah itu kami mati. Artinya sudah tidak ada harapan hidup di hari esok. Persoalan yang sangat luar biasa yang dia hadapi. Tantangan yang begitu berat. Tapi apa kata Elia? Kamu pulang, buat roti bundar dan biarkan roti itu diberikan dulu kepada saya. Setelah itu kamu dan anakmu makan. Nah, dari peristiwa ini, dari cerita ini, kita akan melihat bahwa ternyata di balik setiap masalah, di balik setiap persoalan, di balik setiap penderitaan yang kita alami, entah itu dalam rumah tangga, entah itu dalam keluarga, entah itu di tempat kerja, entah itu dimanapun kita berada, ingat baik-baik bahwa di balik setiap masalah yang kita hadapi, selalu ada berkat Tuhan. Selalu ada anugerah Tuhan. Selalu ada kasih karunia Tuhan. Selalu ada pemeliharaan Tuhan. Karena itu jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa dengan masalah yang kita alami hari ini. Ingat baik-baik. Dari cerita ini, dari masalah yang dihadapi oleh janda ini, akhirnya kita bisa melihat beberapa hal. Yang pertama, kita lihat bahwa lewat masalah, akhirnya kita bisa datang kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan orang lain datang mengajak kita ke gereja yuk, kita ibadah yuk. Kita nggak mau. Kita sibuk dengan pekerjaan, kita sibuk dengan keluarga, kita sibuk dengan hobi kita. Dalam kondisi seperti itu, akhirnya kadang-kadang Tuhan izinkan sebuah masalah. Justru melalui masalah itu tidak ada kata-kata yang diucapkan. Tapi kemudian kita mengambil sebuah keputusan. Saya datang kepada Tuhan. Karena masalah itu berat. Orang yang datang kepada Tuhan artinya dia percaya bahwa di dalam Tuhan dia pasti akan mendapatkan jalan keluar. Makanya Yesus pernah bilang di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada sebuah jaminan yang Yesus sudah janjikan, tapi masalahnya adalah kita kadang-kadang masih bimbang, masih khawatir, masih takut. Benar tidak kalau saya datang kepada Tuhan? Masalah saya ini berat, suami saya ini seperti ini, anak-anak saya seperti ini, mertua saya seperti ini, bos saya seperti ini. Bisa tidak Tuhan sanggup membuka jalan bagi saya? Kadang-kadang sulit. Tapi belajar dari janda di Sarfat ini. Kita lihat ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Di situ kita akan temukan ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia.
Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Dia cukup percaya apa kata Elia dan dia bertindak, dia melakukannya. Sangat luar biasa. Hari ini para ladies, kalau engkau sementara alami masalah, jangan curhatnya di media sosial. Jangan curhatnya di tetangga. Ingat baik-baik. Mazmur pernah memberikan sebuah nasihat supaya jangan kita berjalan menurut nasihat orang fasik. Sebab kadang-kadang masalah yang kita hadapi, yang kita alami, ketika kita curhat kepada orang yang salah, orang yang tidak tepat, maka jalan keluarnya pun pasti salah. Masihkah kita percaya akan janji Tuhan hari ini? Seorang janda di Sarfat bisa percaya, padahal dia belum tahu apa betul nanti. Padahal dia sudah bersumpah di hadapan Elia bahwa saya akan pulang mengolahnya setelah saya dan anak saya makan. Besok dan seterusnya kami mati karena tidak ada lagi makanan yang tersedia bagi mereka. Tapi dia mau melakukannya. Alkitab tidak mencatat bahwa minyak itu terus bertambah atau tepung itu bertambah banyak. Alkitab mencatat bahwa minyak itu tidak pernah berkurang. Bahkan tepung itu pun tidak pernah berkurang. Sesuatu yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kita kurang percaya kepada Tuhan. Karena itu saya mengajak kita hari ini. Untuk kita bisa belajar dari janda yang di Sarfat ini. Kalau dia begitu luar biasa. Percaya kepada abdi Allah yang baru dia kenal. Masa kita yang sudah sekian tahun ikut dengan Tuhan. Selalu alami mujizat. Selalu ada jalan keluar dalam setiap masalah. Tapi kita masih kurang percaya kepada janji Tuhan. Apalagi yang masih kurang. Ini yang harus kita perhatikan. Hal yang kedua. Ketika masalah itu dihadirkan kepada kita. Sebenarnya di balik masalah itu. Ada mujizat Tuhan. Ayat yang ke-16. Tadi kita sudah dengar apa kata firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Hebat. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti datang kepada Tuhan. Dan orang yang datang kepada Tuhan pasti berjumpa dengan Tuhan. Dan yang kedua, orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti alami mujizat. Di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Kadang-kadang kita berpikir berjumpa dengan Tuhan ketika kita ada di gereja. Berjumpa dengan Tuhan ketika kita ada di kamar dan berdoa secara khusyuk. Berjumpa dengan Tuhan ketika kita sementara berdoa dan berpuasa. Ada satu peristiwa, ada seorang yang bernama Musa. Dia berjumpa dengan Tuhan, bukan di gereja, bukan di bait Allah. Bukan juga dia sementara berdoa. Bukan juga dia sementara berpuasa. Tapi dia dikejar-kejar oleh orang Ibrani. Kemudian dia meninggalkan tempat itu. Dia menjadi gembala. Pada saat dia menggembalakan kambing domba, dia melihat ada semak, ada api, tapi kenapa semak belukar itu tidak terbakar? Dan dia datang ke tempat itu. Kemudian ada suara, Musa, tanggalkan kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Dia berjumpa dengan Tuhan dalam kondisi dia sementara ada di dalam persoalan. Kalau hari ini engkau ada dalam persoalan, kalau hari ini engkau ada dalam masalah, kalau hari ini engkau sementara ditindas, ingat baik-baik. Mazmur 34 ayat yang ke-18. Alkitab bilang apa? Tuhan itu, ayat yang ke-19. Kalau di Alkitab elektronik, ayat 18, tapi kalau di buku ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati.
Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Hari ini mungkin masalah itu membuat engkau tertekan. Hari ini mungkin suamimu membuat engkau sakit hati. Engkau dihianati. Tapi ingat baik-baik. Kalau engkau datang kepada Tuhan, Alkitab berkata Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Walaupun sakitnya kayak cita-cita bilang sakitnya di sini. Tetapi saya mau bilang bagi kita, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan selalu hadirkan jalan keluar dari setiap masalah yang kita alami. Para ladies jangan pernah sakit hati, jangan pernah kecewa. Kemudian kita luangkan sakit hati itu, kita tuangkan dalam bentuk apa? Bentuk tulisan. Di mana? Di Facebook, di Instagram, di status WhatsApp dan lain sebagainya. Apakah itu bisa memberikan jalan keluar bagi kita? Tidak. Saya ingin ingatkan bagi kita pada malam hari ini. Bahwa kadang-kadang dalam situasi-situasi seperti itu. Akhirnya kita bisa salah mengambil keputusan. Kita harus belajar baik-baik. Dari apa yang pernah dialami oleh seorang janda di Sarfat. Dia begitu percaya. Dan akhirnya dia bisa alami mujizat. Hari ini apapun juga masalah kita. Kalau kita percaya, kita datang kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan. Saya yakinkan bagi kita, kita pasti akan alami mujizat. Tapi problemnya adalah kadang-kadang kita lebih percaya kepada pengacara, gugat suami. Kita lebih percaya kepada tetangga, gosip suami. Kita lebih percaya kepada orang lain daripada percaya kepada Tuhan. Orang kalau percaya kepada Tuhan, artinya bahwa komunikasinya itu kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada teman kita, apapun yang kita rasakan, kita curhatnya ke dia. Nah kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan tapi curhatnya bukan kepada Tuhan. Itu tanda tanya besar. Apakah benar kita percaya Tuhan atau tidak? Kita harus ingat ini baik-baik. Hal yang ketiga, belajar dari apa yang dialami oleh janda di Sarfat. Ketika dia percaya, dia alami mujizat. Dan yang ketiga adalah nama Tuhan dimuliakan. Ayat yang ke-24 tadi kita baca. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Janda ini, dia mengalami dua masalah yang serius waktu itu. Masalah yang pertama adalah dia hidup di dalam kekurangan dan hari itu dia percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Elia benar. Setelah masalah itu sudah berlalu, ternyata Alkitab bilang mereka masih mendapatkan makanan untuk beberapa waktu ke depan. Tetapi masalah yang kedua adalah suatu saat anaknya kemudian sakit dan mati. Dia mengeluh kepada Elia, apakah seperti itu engkau datang menegur saya, kemudian membiarkan anak saya mati? Elia tidak tega. Dia bilang berikan anakmu padaku. Kemudian singkat cerita, apa yang dilakukan oleh Elia membuat anak itu kembali hidup. Dari pengalaman-pengalaman itulah, dari masalah demi masalah itulah, akhirnya perempuan janda di Sarfat ini berkata di ayat yang ke-24 tadi. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang engkau ucapkan itu adalah benar. Dia yakin betul bahwa benar Elia ini adalah abdi Allah. Apa yang diucapkan itu benar. Dia sudah alami masalah yang sangat-sangat luar biasa. Kelaparan dia sudah alami. Dia sudah dapat jalan keluar. Tapi masalah bertubi-tubi.
Anaknya lagi mati. Tapi dia tidak putus asa. Dia tidak pernah kecewa dengan Elia. Dia tidak pernah bimbang. Dia tetap percaya. Begitu Elia bilang berikan anakmu. Dia tidak bilang anak saya sudah mati. Tapi dia serahkan. Problemnya adalah ketika kita ada dalam persoalan. Kemudian Tuhan bilang, bawa masalahmu kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita masih tetap keep. Kita tidak mau. Hal itu membuat kita akhirnya masih terus memikul beban. Memikul persoalan. Memikul pergumulan. Memikul sakit hati. Memikul penderitaan yang kita alami bertahun-tahun. Kadang-kadang kita berdoa supaya Tuhan segera hindarkan semua musuh yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang menyakiti kita. Orang-orang yang mengkhianati kita. Orang-orang yang mengecewakan kita. Tapi kadang-kadang kita berdoa, Tuhan seakan-akan tutup telinga, tutup mata dengan doa kita di hadapan Tuhan. Apa alasan Tuhan? Saya mau bilang buat kita. Daud hanyalah tetap Daud kalau dia tidak berjumpa dengan yang namanya Goliat. Goliat adalah musuh terbesar orang Israel waktu itu. Seluruh rakyat bersembunyi termasuk raja mereka Saul bersembunyi. Tetapi pada waktu Daud ada di medan pertempuran itu, ingin melihat saudara-saudaranya. Dia percaya bahwa dia punya Tuhan yang luar biasa. Di balik semua ketopong yang dipakai oleh Goliat, di balik semua pakaian perang yang dipakai oleh Goliat, Daud selalu menemukan celah untuk mematikan Goliat. Ingat baik-baik hari ini, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, seberat apapun penderitaanmu, di balik semua penderitaan itu selalu ada celah, selalu ada jalan keluar yang Tuhan siapkan untuk kita bisa temukan jalan keluar dan akhirnya nama Tuhan bisa dimuliakan. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa melihat itu. Dan akhirnya kita pasrah, kita menyerah. Sehingga kita menjadi putus asa. Masa kita kalah sama janda yang di Sarfat? Sudah tidak ada harapan bagi dia. Bahkan dia sudah bersumpah di hadapan Elia bahwa setelah mereka makan mereka akan mati. Karena tidak ada lagi yang bisa mereka makan. Tapi dia masih tetap percaya. Sampai akhirnya dengan mulutnya sendiri dia bisa memuliakan Tuhan. Sebesar apa sih masalah kita hari ini, para ladies? Sebesar apa sih pergumulan kita hari ini? Sebesar apa sih persoalan kita hari ini? Kadang-kadang Tuhan ingin mempromosikan kita itu lewat musuh yang ada di sekeliling kita. Lewat orang-orang yang sementara mengkhianati kita. Sekalipun kita berdoa supaya Tuhan bisa singkirkan. Tuhan tetap mempertahankan mereka di sekeliling kita. Karena Tuhan punya satu harapan. Melalui mereka kita jadikan itu sebagai batu loncatan. Untuk kita bisa mendapatkan promosi. Sampai kita menggenapi rencana Tuhan. Namanya saja Ladies Devotion. Tapi begitu ada masalah. Kita langsung down. Begitu ada persoalan, kita menyerah. Sama seperti ketika Tuhan menempatkan orang-orang, teman yang ada di sekeliling kita untuk membawa kita naik. Demikian juga Tuhan akan memakai musuh-musuh yang ada di sekeliling kita untuk membawa kita naik. Daud pernah mengalami masalah-masalah seperti itu. Dia pernah melewati persoalan-persoalan seperti itu. Sampai pada akhirnya. Di Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan
dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Melalui lembah kekelaman saja Daud tidak takut bahaya. Karena dia percaya dia punya Tuhan. Saya berharap melalui hidup kita, masalah demi masalah yang kita hadapi, akhirnya kita bisa menjadi daya tarik bagi orang lain. Ladies the best. Kenapa mereka menghadapi masalah demi masalah tapi mereka tetap survive. Mereka tetap percaya. Kok mereka tidak goncang? Walaupun digoncang mereka tetap berdiri kokoh. Apa sih rahasianya? Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Suatu hari, ada seorang yang bernama Dr. Mark. Mungkin para ladies pernah mendengar cerita ini. Dr. Mark ini tiba-tiba mendapat sebuah pesan dari salah satu konferensi acara bahwa dia akan mendapatkan sebuah penghargaan karena tesisnya. Kemudian dia bergegas untuk ada di kota itu. Dia mulai membersihkan segala sesuatu dengan hati yang berbunga-bunga. Dia akan mendapatkan penghargaan. Siapa tidak bangga kalau di depan umum kemudian namanya dipanggil dan dia diberikan penghargaan. Hari hanya dia berangkat. Sampai di bandara dia naik pesawat. Beberapa saat ketika pesawat mengudara, tiba-tiba cuaca tidak bersahabat. Dan pilot kemudian mengumumkan dengan sangat kecewa, kita harus mendarat di bandara terdekat. Apa yang terjadi? Dr. Mark ini akhirnya dia menjadi kecewa. Tuhan, ini kesempatan bagi saya untuk dapat penghargaan. Kenapa masalah ini saya harus hadapi? Dia tidak putus asa sampai di bandara terdekat. Dia bertanya, kira-kira ke tempat konferensi itu saya harus bagaimana? Oh, Anda harus sewa taksi. Dan perjalanan mungkin sekian jam. Kemudian dia sewa taksi. Semuanya baik-baik saja. Tapi beberapa saat ke depan ketika dia berjalan, tiba-tiba cuaca menjadi gelap. Dan jarak pandangnya sangat dekat. Di depan ada persimpangan. Harusnya dia ke kanan, dia ambil kiri. Sudah sekian jam dia berjalan, seakan-akan kok tidak sampai, seakan-akan dia mulai berpikir, saya ini kayaknya sudah mulai tersesat. Dia hendak meminta pertolongan. Dari kejauhan dia melihat ada cahaya. Dan dia mulai parkir mobilnya menghampiri cahaya itu. Ternyata ada sebuah gubuk. Dia berharap bisa mendapatkan bantuan untuk memberitahukan ke tempat konferensi bahwa dia terlambat. Ketika dia ketok pintu, ternyata ada seorang ibu-ibu muda keluar. Kemudian ibu itu bertanya, ada apa? Dia bilang, kamu bisa bantu saya. Ibu itu karena melihat dia kedinginan, mengajak dia masuk. Setelah masuk, ibu itu membuatkan teh dan memberikan kepada Dr. Mark. Dr. Mark dalam pikirannya agak sedikit aneh. Karena ibu ini beberapa saat dia ada di sebuah pojok ruangan itu. Dan dia berlutut. Setelah dia berlutut dia kembali lagi. Beberapa menit kemudian dia balik lagi ke pojok itu, dia berlutut. Di dalam sebuah box, dia tidak tahu ada apa di situ. Kemudian dia bertanya, Anda sedang ngapain? Ibu ini kemudian bilang begini, anak saya sakit dan saya sudah keliling dokter yang ada di kota ini. Tapi semua dokter menyarankan untuk saya harus bawa anak saya ke satu kota. Karena hanya dokter itu yang bisa menyembuhkan anak saya karena penyakitnya langka. Ternyata Dr. Mark ini membuat tesisnya tentang penyakit anak ini. Dan dokter itu adalah Dr. Mark
Ibu muda ini tidak tahu kalau itu adalah Dr. Mark. Awalnya Dr. Mark pernah kecewa karena kenapa dia sudah seakan-akan ada di garis finish untuk mendapatkan penghargaan pujian. Tapi Tuhan kemudian membelokkan arah langkahnya. Dia kecewa, tapi akhirnya di situ dia berkata dalam hati, oh Tuhan ampuni saya. Ternyata seperti ini cara Tuhan. Tuhan membelokkan arah langkah saya hanya untuk menjawab doa ibu muda ini. Maksud saya begini. Kadang-kadang kita ada di sebuah titik di mana mungkin kita sudah hampir sampai pada garis finish untuk mendapatkan sebuah penghargaan, sebuah pujian, sebuah reward. Tapi tiba-tiba Tuhan merubah arah langkah kita dengan hadirnya sebuah masalah yang tidak pernah kita duga. Ingat baik-baik, kalau seperti itu kondisinya, jangan pernah menyerah, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah kecewa. Kadang-kadang Tuhan rubah arah langkah kita hanya untuk menjawab orang yang sementara ada dalam pergumulan. Karena itu para ladies yang dikasihi Tuhan, ingat baik-baik, kalau Tuhan seakan-akan merubah arah langkahmu hari ini, ingatlah bahwa Tuhan sementara membawa engkau untuk menjadi sebuah jalan keluar bagi orang yang sementara ada dalam kesulitan yang besar. Dengan satu harapan, supaya akhirnya nama Tuhan bisa dimuliakan. Makanya setiap masalah pasti di baliknya ada berkat Tuhan. Asalkan kita mau percaya. Ketika kita percaya selalu ada mujizat. Dan ketika mujizat itu Tuhan hadirkan, Tuhan punya tujuan yang jelas supaya nama Tuhan dimuliakan. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita renungkan kebenaran ini dalam hidup kita baik-baik. Mungkin selama ini kita merasa bahwa hidup kita adalah orang yang sangat apes. Karena ternyata sesuatu yang seharusnya ada di depan saya, yang sebentar lagi akan saya gapai, akan saya raih. Tetapi tiba-tiba Tuhan merubah arah langkah saya. Apakah itu karena dosa? Kemudian kita mulai menyalahkan orang lain. Kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan. Tetapi ingat baik-baik, sebenarnya Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Asalkan kita mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Melewati setiap badai persoalan. Apapun pergumulanmu hari ini. Kalau hari ini engkau ada dalam pergumulan. Kalau hari ini engkau ada dalam masalah. Kalau hari ini engkau dalam kesulitan. Kalau hari ini engkau sementara seakan-akan ditindas, dihianati. Dekapkan tanganmu di dada. Biarlah kebenaran ini menjadi satu kekuatan baru bagi kami. Membuat iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya kami tetap berdiri kokoh. Apapun masalah, apapun penderitaan, apapun pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya bahwa semua itu tidak akan pernah menggoncangkan iman kami. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Sampai akhirnya kami bisa melihat mujizat Tuhan. Dan kami terus memuliakan Tuhan. Supaya akhirnya kami bisa menjadi daya tarik bagi orang lain. Untuk bisa datang percaya kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Hamba berdoa mengucap syukur buat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tolong agar kami semua dapat melakukan kebenaran ini dalam hidup kami masing-masing. Kalau kami yang pernah kecewa dan kami akhirnya pernah keliru mengambil keputusan, Tuhan ampuni kami. Dan hari ini Tuhan kami punya satu komitmen di hadapan Tuhan. Apapun masalahnya kami tetap prioritaskan Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Mari tegapkan tangan kita di dada. Untuk menerima berkat itu pasti, tapi menjaga hati itu jauh lebih penting. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Caplah